Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas persiapan semester genap tahun 2021-2022 Matematika kelas 8 tingkat SMP. Ini adalah bagian pertama. Soal yang pertama, materi teorema Pitagoras. Untuk materi teorema Pitagoras ini indikatornya adalah kalian dapat menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Soalnya seperti ini, perhatikan gambar. Jadi ini ada gambar segitiga siku-siku dengan sisinya K, L, dan M. Kemudian Anda diharapkan bisa menyatakan hubungan K, L, M dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi yang pertama kita tentukan dulu yang mana sisi miring. Berarti ini adalah sisi miring. Ingat bahwa sisi miring itu adalah kuadrat sisi lainnya. Berarti M kuadrat itu sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi kalau kita hilangkan pangkat 2-nya, maka di sini M jadi akar K pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Selanjutnya sisi yang lain adalah sisi K. Jadi untuk sisi K berarti nanti kita kurangkan. Jadi sisi miring dikurangi dengan sisi yang lainnya. Berarti K kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang L kuadrat. Jadi kalau kita hilangkan kuadratnya, ini menjadi akar. Kemudian demikian juga dengan L. Berarti L kuadrat itu sama dengan sisi miring M kuadrat dikurang K kuadrat, atau L sama dengan akar dari M kuadrat dikurang K kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini hubungannya antara K, L, dan M dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian soal berikutnya masih teorema Pitagoras. Bagaimana Anda bisa menentukan keliling bangun datar. Jadi nanti ada keliling bangun datar, di dalamnya ada segitiga dengan persegi panjang, tetapi melibatkan teorema Pitagoras. Perhatikan gambar. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada persegi, kemudian ada segitiga siku-siku. Keliling dicari adalah keliling ABCD. Jadi ini berbentuk trapesium. Nanti kita jumlahkan. Kita harus cari dulu sisi-sisinya. Jadi sisinya ini sudah jelas bahwa di sini adalah 6, di sini juga 6, di sini juga 6. Maka yang harus kita cari dulu BQ. Jadi kita gambar segitiganya BQC dengan sisi-sisinya. Kita menggunakan Pitagoras seperti ini. Ini bukan sisi miring dicari, berarti harus kita kurangkan. Jadi 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 kurang 36, jadi akar 64, hasilnya adalah 8. Sekarang kita tinggal mencari kelilingnya. Berarti kelilingnya adalah AQ ditambah BQ tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. 6, 8, 10, 6, 6. Hasilnya adalah 36. Jadi keliling ABCD-nya adalah 36 cm. Itu soalnya. Jadi mudah sekali untuk menentukan keliling bangun ruang ini. Yang penting Anda tahu sisi-sisi mana yang sudah diketahui. Kemudian soal yang ketiga, masih teorema Pitagoras. Jadi di sini ada indikatornya membuat sketsa dan menentukan salah satu ukuran yang belum diketahui dari sebuah tangga yang bersandar pada tembok. Jadi soalnya berbentuk soal cerita. Sebuah tembok panjangnya 10 meter disandarkan pada sebuah tangga panjangnya 10 meter disandarkan pada sebuah tembok jika jarak kaki tangga dengan kaki tembok adalah 6 meter. Jadi mau digambar dulu, kemudian tentukan tinggi tembok. Jadi kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Jadi ini temboknya, kemudian ini jarak kaki tangga dengan kaki tembok, kemudian ini adalah tangganya. Jadi kita menggunakan teorema Pitagoras seperti ini. Jadi sama dengan yang tadi, yang di awal, yang 2. Jadi nanti kita kurangi ya. Jadi 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2, kita dapat 100 kurang 36, 64, jadi 8. Jadi tinggi temboknya adalah 8 meter. Kemudian soal yang keempat. Untuk soal keempat, bangun ruang sisi datar. Jadi Anda dapat menentukan luas permukaan
prisma segitiga. Jadi prisma segitiga siku-siku ini alasnya, jika diketahui panjang rusuk-rusuknya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan ini kita harus mencari dulu berapa panjang sisi alasnya. Jadi alasnya berbentuk segitiga, segitiganya segitiga siku-siku. Kita bisa lihat bahwa untuk sisi A ini sisi miring. Kita dapatkan dengan menggunakan Pitagoras, kita mendapatkan 10 desimeter. Ini desimeter di sini ya. Sentimeter, 10 cm. Ini sentimeter. Kemudian B-nya, ini yang B, 8 meter, 2 cm. Kemudian A-nya, C-nya 6 cm. Nah, sekarang kita lihat luasnya. Jadi luasnya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Jadi rumusnya adalah 2 kali 1/2 kali A kali B. Jadi tingginya pada segitiga, ini B-nya. Kemudian kelilingnya A tambah B tambah C kali T. Jadi tingginya tadi yang tinggi trapesium, maksudnya di sini T-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 1/2 kali 8 kali 4 ditambah 10 tambah 8 tambah 6. Jadi 10, 8, 6 dikali 10. Jadi 10 ini adalah tinggi dari prisma ini. Kita peroleh 48. Jadi ini kita coret 2-nya habis, 8 kali 4, 8 kali 6, 48. Ini nanti kita kali 24. Ditambah ini 24, kemudian kali 10, 240. Hasilnya adalah 288 cm pangkat 2. Nah, itu yang keempat. Sekarang soal yang kelima, masih bangun ruang sisi datar. Jadi Anda bisa menentukan volume akuarium yang alasnya berbentuk trapesium. Jadi soalnya seperti ini. Jadi ada akuarium berbentuk trapesium siku-siku, panjang sisi yang sejajarnya dalam 6 desimeter, kemudian 14 cm serta tingginya 6 desimeter. Kemudian ada tinggi akuarium. Ditentukan volume akuariumnya berapa. Kalau bagus digambar dulu. Ini alasnya. Jadi prismanya itu miring. Kemudian ini sisi sejajarnya ada 14, di sini ada 6. Kemudian tinggi trapesiumnya ini, kemudian tinggi akuariumnya ini. Berarti kalau alas trapesiumnya A-nya adalah 14, kemudian B-nya adalah 6, tinggi trapesiumnya adalah 6. Jadi ini 14, ini B, ini 6, ini T. Kemudian volumenya, luas alas kali tinggi akuarium. Jadi luas alasnya 1/2 kali tinggi trapesium ditambah sisi sejajarnya A tambah B. Nah, kita dapat 1/2 kali 6, kemudian kita kali 14 tambah 6 kali 10. Kita dapat 3 kali 20 kali 10. Diperoleh 600 desimeter pangkat 3. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini, pembahasan tentang persiapan ujian akhir tahun 2021-2022 untuk materi teorema Pitagoras dan bangun ruang sisi datar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.